li'annahu akrahul maut wa akrah masa'atahu wa la budda lahu minhu. Kenapa seorang mukmin membuat Allah ragu? Ragu tanda kutip, bukan ragu hakiki. Ketika mau dicabut nyawanya, karena si hamba ini masih benci dengan kematian, nggak suka dengan kematian. Itu sebabnya saya pernah ketemu masyayikh saya dulu, ya. Ketika dia mengobati beberapa muridnya yang berbakat, dia bilang, ya Rob, jangan sampai ambil muridku. Muridnya udah dioain masih ragu. Akhirnya dia tepuk dada si murid. Kalau ente mati saya jemput ruhnya. Ngomong gitu, Pak. Ada guru saya ngomong begitu. Kalau engkau berpulang ke rahmatullah, saya akan menjemput meminta kepada Allah. Ada wali-wali bisa begitu. Itu kalau matinya masih mati suri. Kalau matinya sudah mati yang sebenarnya hakiki udah nggak bisa. Ya hanya Nabi SAW yang bisa. Atau wali yang bergelar wali gaus. Wali gaus itu pewaris Nabi. Itu sebabnya Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani ketika mendengarkan seorang anak menangisi ayamnya, dia berdoa, benar nggak? Ya Allah, kembalikan nyawa sang ayam. Hidup ayamnya. Kok bisa? Maka Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani secara rohani mewarisi Sayyidina Isa. Hanya wali yang mewarisi Nabi Isa yang bisa ngidupin yang sudah mati. Nabi Isa bisa ngidupin yang mati biiznillah, dengan izin. Apa beda insya Allah dengan iznillah? Sering nyebut biiznillah nggak? Apa bedanya? Tahu? Mau dikasih tahu? Main pakai-pakai aja ya. Bismillah tat. Bismillah apaan? Insya Allah itu masih ada peran kita di dalam secara zahir. Tapi kalau biiznillah mutlak milik Allah. Coba lihat ayat tentang Nabi Isa menghidupkan mayat. Itu beliau mengatakan biiznillah atau insya Allah? Biiznillah. Maka sebenarnya saat itu bukanlah Nabi Isa yang menghidupkan. Seorang wali di hadis Imam Bukhari, tapi bukan riwayat yang ini redaksinya beda. Jika dia sudah dicintai oleh Allah, maka Allah tukar sifatnya. Jika dia berkalam dengan kalam Allah, jika dia berkehendak dengan kehendak Allah, jika dia melihat, mendengar semuanya dengan sifat-sifat Allah. Kira-kira ini wali loh Pak, bukan Nabi. Saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani menghidupkan, meniupkan, itu yang meniupkan saat itu siapa? Allah. Karena sifatnya Syekh Abdul Qadir Jilani sudah tiada. Yang berdiri saat itu hanyalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau faham karomah, di situ pemahamannya. Kalau tidak begitu, maka namanya bukan karomah. Bisa jadi sihir, bisa jadi yang lain-lain, ya. Walaupun semuanya biiznillah, semua dengan izin Allah. Sihir itu terjadi karena izin Allah. Kok bisa dukun bersihir? Karena dukun diajarkan syaitan dan jin asma. Jadi ternyata jin itu masih punya asma. Apa arti asma? Bukan penyakit asma. Asma jamak dari isim, artinya nama. Iblis itu dulu namanya Azazil. Azazil ini dulu beribadah dengan menyebut beberapa nama Allah dan berdoa dengan nama itu. Maka Allah panjangkan umurnya. Itu karena dia berdoa dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nama itu dipakai oleh si dukun, maka akan terjadi apa yang terjadi pada mbahnya dukun. Siapa? Azazil. Jadi jangan heran, orang sihir pelet, apalagi teluh, apalagi namanya santet, ya. Nauzubillah, semoga kita jauh dari semua itu. Kita pun nggak punya ilmu apa-apa Pak, ya. Kita hanya tahu Allah Maha tahu. Kita hanya yakin Allah Maha melindungi. Kita serahkan saja itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.